Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang, malam hari ini kita memasuki hari ketiga doa novena Sanctus Spiritus Domini. Mari kita awali doa bersama kita pada malam hari ini dengan bersama-sama menyanyi dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang ketiga. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kisah Para Rasul pertama ayat 15-17, lanjut ayat 21 hingga 26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ayat yang ke-21. Jadi, harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas
yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Mari Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, malam ini dengan sehati kami datang di hadapan-Mu membawa kekasih-kekasih hati kami yang pada hari ini berulang tahun. Kami teringat berdoa bagi Saudari Diptia Widya Ningrum serta Ibu Meiti Lawiani Munje. Kami sungguh bersyukur untuk keberadaan mereka di tengah-tengah kehidupan berjemaat di GKI Taman Majapahit ini, dan kami terus berdoa biarlah di dalam berkat, rahmat, dan hikmat Allah mereka senantiasa boleh hadir menjadi batu-batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani di GKI Taman Majapahit, gereja di mana kami berjemaat pada hari ini. Dengan bertambahnya usia, kami sungguh merindukan bertambah-tambah pula berkat Allah di dalam kehidupan kekasih-kekasih hati kami ini, bertumbuh pula iman, pengharapan, dan kasih di dalam hati dan kehidupan mereka. Saat ini, ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi kehidupan kami sesehari lepas sesehari. Berbagai pengalaman kehidupan Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami pada hari ini. Mulai kami bangun dan membuka mata kami, memulai kehidupan dan rutinitas hidup kami dari pagi, siang, sore, petang, hingga malam hari ini. Mungkin ada rasa sukacita, mungkin ada rasa bangga, tetapi mungkin terselip pula rasa kecewa, mungkin hadir pula duka cita yang menyesakkan dada kami. Bapa Surgawi, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu, demikian pula dengan kehidupan anggota-anggota keluarga kami. Dan oleh karena itu kami berdoa, mohon Engkau Allah yang hidup, biarlah Engkau jugalah yang senantiasa menopang kami, memegang tangan kami, menuntun langkah-langkah kehidupan kami, memampukan kami untuk terus menjalani kehidupan ini sebagai pribadi-pribadi yang sungguh
mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih hati kami, mereka yang sudah memasuki usia lanjut, mereka yang bahkan hari ini harus terus memasuki masa-masa pemulihan kesehatan karena kelemahan-kelemahan tubuh yang mereka alami. Kami berdoa, biarlah melalui obat-obatan, multivitamin, suplemen yang mereka konsumsi, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum setiap harinya, serta melalui pola hidup sehat yang mereka jalani, Tuhan, Engkau boleh bekerja melalui itu semua untuk mendatangkan kesehatan, pemulihan fisik di dalam kehidupan kekasih hati kami ini. Bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan telah menjalani vaksinasi COVID selama 2 kali vaksinasi, biarlah Tuhan tetap memampukan mereka untuk menjaga kesehatan mereka sehingga tidak terjadi perkara-perkara dan peristiwa-peristiwa yang tidak kami inginkan bersama. Kami pun berdoa, ya Bapa Surgawi, bagi gereja Tuhan di tempat ini, di GKI Taman Majapahit. Kami menyadari bahwa keberadaan kami sebagai gereja Tuhan adalah untuk menjadi berkat, baik bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan, maupun bagi pribadi-pribadi yang ada di luar tembok gereja. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, kami berdoa, memohon biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan gerejamu di tempat ini, sehingga sungguh kami sebagai umat Allah, kami sebagai gereja Tuhan, Tuhan Engkau boleh pakai menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekeliling kami, bahkan bagi lingkungan alam sekitar kami tinggal. Kami rindu, ya Bapa Surgawi, keberadaan gereja kami sungguh-sungguh boleh dirasakan manfaatnya, baik bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan, maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar gerejamu ini. Setiap pribadi yang masuk di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di jemaat ini betul-betul merasakan kehadiran Tuhan, betul-betul merasakan berkat dan rahmat Tuhan, betul-betul mengalami sendiri Allah yang hidup, yang memelihara kehidupan, bahkan yang senantiasa hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Mereka
yang ada di sekitar gereja Tuhan juga sungguh-sungguh dapat melihat kesaksian yang hidup, yang nyata melalui perkataan demi perkataan yang kami ucapkan, sikap dan tindakan yang kami lakukan di dalam keseharian kami. Biarlah ada begitu banyak orang boleh melihat perbuatan kami yang baik dan mereka memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami pun teringat berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya memasuki arus balik di dalam suasana Idul Fitri. Kami masih dibayang-bayangi perasaan cemas, khawatir, was-was akibat pandemi virus corona yang berkepanjangan. Baik dari segi kesehatan maupun di dalam hal melanjutkan kehidupan mencari nafkah. Kami berdoa, Tuhan mohon Engkau melindungi bangsa dan negara kami. Engkau berikan kesadaran di dalam setiap anggota masyarakat untuk betul-betul boleh menjaga kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan pribadi-pribadi yang ada di sekitar mereka dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Kami rindu biarlah pandemi ini segera berakhir dan Engkau boleh memakai setiap elemen masyarakat untuk menjadi agen-agen tangan Allah yang menghentikan penyebaran virus corona ini dengan kesadaran penuh melakukan protokol kesehatan. Kami berdoa bagi para pemimpin umat beragama, biarlah segala nasihat, segala ucapan, segala sikap dan perilaku para alim ulama dan tokoh-tokoh agama, para rohaniwan ini sungguh-sungguh berdampak membangkitkan kesadaran setiap anggota masyarakat serta memampukan bangsa ini untuk beragama dengan akal sehat, tetap beriman kepada Allah yang hidup dan yang esa tanpa meniadakan pemahaman-pemahaman kesehatan dalam hal mencegah penyebaran virus corona. Inilah doa kami, ya Bapa Surgawi, inilah kerinduan-kerinduan hati kami. Masih ada pokok-pokok doa, kerinduan-kerinduan hati kami secara pribadi. Dan oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, diberikan kesempatan bagi kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa pribadi kita, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Inilah doa kami, pergumulan kami, masa depan kami, yang kami letakkan hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.